Hai Pet Lovers, balik lagi sama saya Victor. Jangan bosan-bosan pokoknya kalau ketemu saya terus. Jadi hari ini kita akan membahas di luar kura-kura darat. Pet Lover pasti bosen nih. Tapi jangan bosan-bosan lah sama saya ngebahas kura darat. Kali ini kita akan ngebahas kura air. Ini dia Pet Lovers, kura air yang ada di sini. Nah, ini kura air namanya Red Eye Slider, tapi dia ini yang morphnya adalah karamel albino dan ada beberapa albinonya. Nih Pet Lovers, lihat lucu-lucu kan? Nah, ini salah satu kura dari Amerika Latin. Yang hari ini mau saya bahas adalah bagaimana dan apa sih yang perlu dipersiapkan untuk melihara dan ngebreeding kura-kura air. Saya sih simpel ya kalau di sini ngebuatnya, nggak repot-repot banget. Pokoknya apa yang mereka butuhkan kita sediain. Udah itu aja sudah cukup. Utama adalah kita harus punya kura-kuranya Pet Lovers. Kalau kita nggak punya kura-kuranya gimana kita mau ngebreed, ya kan? Oke, ini kura-kura karamel albinonya. Nih Pet Lovers, saya kasih penjelasan sedikit. Dia karamel albino, kulitnya putih. Ini hijau karena emang dia kita taruh di outdoor. Terus dia kena matahari jadi berlumut ya. Dan biasanya sih emang sering saya sikatin. Itu juga kalau rajin. Nih Pet Lovers. Kayak biasanya dia itu mulai bisa ngebreed di umur 3 tahun lebih dan di ukuran 20 cm ke atas untuk betina. Nih Pet Lovers. Ini betinanya nih. Ini baru ukuran 20 cm. Terus saya ada mix juga di jantannya Pet Lovers. Ini udah indukan nih, udah siap breed. Dan kita di sini sudah bisa menghasilkan anaknya ya, walaupun belum banyak, tapi setidaknya ada rasa puas lah. Saya pelihara dari kecil, sekarang sudah besar dan sudah punya anak semua. Nih Pet Lovers, ini betina. Oh ya, saya mau kasih penjelasan sedikit Pet Lovers. Perbedaan jantan dan betina. Oke, kalian lihat, biasanya itu kalau di kura-kura air, jantan itu lebih kecil, betina lebih besar. Ini mereka umurnya semua sama. Saya besarkan dari kecil semuanya, tapi pertumbuhannya beda. Mungkin juga kalah makan, tapi nggak biasanya, karena emang betina bisa lebih kecil. Nah, kedua perbedaannya adalah dari ekor nih Pet Lovers. Ekor jantan dia lebih besar, ekor betina lebih kecil. Itu salah satunya Pet Lovers. Dan di kuku, biasanya jantan kukunya lebih panjang. Kalian bisa lihat, jantan lebih panjang. Nah, ini betina kukunya lebih pendek Pet Lovers. Nah, oke. Settingan di tempat saya seperti ini. Ini kolamnya kurang lebih sekitar 3 kali 4 meter. Terus saya kasih tempat kayu-kayu seperti ini. Untuk apa? Tujuannya adalah pada saat siang hari panas kencang, biasanya mereka berjemur di sini nih Pet Lovers, pada berjemur semua di atas. Terus itu untuk filter airnya saya pakai under gravel bawahnya, terus ditambah filter tambahan di belakang biar airnya selalu jernih. Terus saya juga tambahin sinar UV biar lumutnya tidak terlalu banyak. Saya tambahin ikan-ikan kecil juga untuk stimulasi dia biar mau kawin. Nah, jadi untuk kolamnya seperti ini Pet Lovers, dan saya jarang sekali ganti air. Karena apa? Karena saya sudah hitung ini under gravel dan filter belakangnya sudah cukup untuk menampung amoniak dia. Yang paling penting utama adalah di kura-kura air itu kalian harus menjaga kestabilan air, kebersihan. Kebersihan air itu yang paling utama Pet Lovers. Kenapa? Karena dia gampang kena penyakit jamur dan nanti ujung-ujungnya pneumonia juga. Gitu. Biasanya kalau pneumonia itu udah lumayan agak susah lah disembuhin, tapi masih bisa disembuhin kalau untuk di kura-kura air. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Jadi untuk kura-kura itu perhatikan kebersihan air. Oke, ini udah. Dan terus kalian sudah tahu maksud saya apa taruh kayu-kayu di sini. Kedua adalah saya karena di sini kura-kura saya sudah besar-besar, jadi saya siapkan pasir untuk mereka bertelur Pet Lovers. Nih, kalian lihat. Di sini ada tempat dia buat menyuci badannya.
Dan ini tempat pasir untuk dia menggali telur. Biasanya mereka itu kawin dulu di air, terus setelah kawin di air mereka bunting bawa telur. Nah, terus mereka akan naik ke daratan, menggali pasirnya, terus bertelur, ditutup lagi, baru mereka turun. Gitu pet lovers. Jadi inilah yang saya siapkan. Dan kebetulan kita sudah dapat beberapa anakannya yang dari karamel, eks karamel juga. Gitu. Jadi menurut saya ini udah kandang yang proper lah untuk piara dari kecil dan sampai dia besar. Sampai dia bisa breeding, bisa punya bertelur dan bisa punya keturunan, ini udah menurut versi saya ini udah kandang yang oke lah. Ini filter saya yang di belakang. Nah, jadi nanti air itu masuk dari sebelah sana, dia terus masuk ke tank yang sebelah sana, keluar, terus nanti masuk ke tank yang kedua, terus ketiga, terus baru ke sini. Dari sini baru nanti dibuang lagi ke dalam kolam. Nah, itu ada karang jahe, ada jarik nelayan, ada rumah-rumah bakteri. Nah, baru ntar disaring ke sini, ntar air bersihnya turunnya di sini lagi pet lovers. Terus di dalam juga saya pasangin UV biar airnya tidak terlalu banyak lumut. Oke, itu aja sih kalau untuk filter saya. Karena yang penting air udah berjalan dengan bagus, sama amoniak bisa ketarik, jadi air menimbulkan air yang bersih pet lovers. Itu aja sih, nggak repot-repot banget kan. Itulah yang harus kalian persiapkan untuk pemeliharaan kura-kura seperti saya ini. Yang satu, jangan lupa kalian beli kura-kuranya, itu utama penting. Kalau nggak ada kura-kura ya nggak bisa kalian pelihara di sini. Yang kedua itu tempat kolamnya. Yang ketiga, tempat dia berjemur nih, kalian bisa lihat di sini. Yang keempat, filtrasi itu harus penting. Yang kelima, tempat bertelur. Itu aja menurut saran saya sudah cukup untuk pemeliharaan kura-kura air seperti saya ini. Nah, pet lovers, berhubung ini udah sore, saya akan kasih makan dia. Karena saya selalu kasih makan dia sehari 2 kali. Pagi pelet, sore saya kasih udang. Kenapa saya pilih udang? Karena udang itu banyak mengandung protein dan kalsium. Bagus untuk kura-kura air. Kita kasih makan ya. Oke, kalian lihat mereka sudah mulai mengejar-ngejar saya di sini. Nah, pet lovers, mereka akan makan. Nah, ya kan? Bahagia banget pokoknya kalau udah ngeliat kura-kura makan lahap itu pet lovers. Aduh, pokoknya mantap. Inilah tujuan akhir dari seorang penyuka kura-kura atau hobis hewan. Pada saat dia sudah besar, dia sehat, dia bertelur, dia beranak. Aduh, bahagianya luar biasa pet lovers. Jadi sayangilah hewan peliharaan kalian. Jangan menilai dari mahal murahnya hewan itu, tapi sayangilah mereka. Mereka tidak minta dipelihara, kita ingin memelihara, dan jangan lupa perlakukan dan sediakan fasilitas yang mereka butuhkan. Oke, pet lovers? Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu memberikan inspirasi kalian bisa untuk merawat dan pemeliharaan kura-kura air dengan baik. Jangan lupa follow Instagram 88 Torto, follow Instagram 88 Red Gallery, dan lupa subscribe, hidupkan loncengnya pet lovers. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di bawah ini. Saya Victor, pamit undur diri. Bye-bye.